Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah fal khair wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah untuk nikmat dan rahmat yang dikaruniakan kepada kita bersama hingga hari ini di penghujung bulan Jumadal Akhirah. Ya, tentunya dalam beberapa hari ke depan kita sudah memasuki bulan Rajab, Syahrullahi Al-Murajjab, Syahrullahil A'zam, bulan Allah yang diagungkan dan bulan Allah yang mulia. Salawat dan salam kita haturkan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita ikuti dan nabi yang kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah-sunnah dan syariat beliau, Allah menjadikan kita umat Muhammad yang setia hingga ajal menjemput kita bersama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-521 dari majelis Ta'lim Nurul Iman Telkom yang sudah kita mulai dalam beberapa tahun yang lalu. Dan untuk pertemuan virtual kita hari ini adalah pertemuan yang ke-41. Kita sangat bersyukur bahwa dalam suasana terentang jarak di antara kita bersama, artinya dalam halaqah ilmiah ini terus kita bisa lakukan dalam situasi kita terus bersabar dan bersyukur atas semua nikmat dan cobaan serta ujian yang diberikan Allah kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita memulai lanjutan daripada kajian tafsir kita hari ini, yaitu ayat yang ke-69 ya, dari surah Yasin yang kita sudah mempelajarinya dalam beberapa pertemuan yang terdahulu, dari awal ayat hingga ayat yang ke-68. Dan hari ini kita akan membaca ayat yang ke-69. Insyaallah akan kita uraikan beberapa terjemah dan tafsir yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dua ayat ini berkaitan dan berhubungan secara makna dan kandungan, yaitu ayat yang ke-69 dan ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, dan tidaklah kami ajarkan syair kepada Muhammad. Ya. Kenapa Allah menegaskan dengan kalimat ini dalam satu ayat terkhusus? Ya. Lianna kuffara Quraisy, karena orang-orang kafirnya bangsa Quraisy itu qalu, mereka pernah berkata, inna Muhammadan syair, sesungguhnya Muhammad itu adalah penyair saja. Wa ma yaquluhu illa syi'run, dan semua yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah untayan-untayan syair saja. Ya, itu mendustakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa wahyu Allah yang diberikan, intuisi yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dianggapnya oleh mereka orang-orang Quraisy sebagai syair, gubahan-gubahan syair belaka. Ya, sehingga mereka berkata, inna Muhammad syair, sesungguhnya Muhammad itu adalah penyair saja. Wa ma yaquluhu illa syi'run, dan semua yang diucapkan Muhammad adalah untayan-untayan bait syair saja. Ya, sehingga Allah berkata, wa ma yanbaghi lah, dan tidak pantas baginya, bagi Muhammad bersyair. Dalam sebuah tafsir dikatakan, wa ma yanbaghi lah ma'nahu wa ma yashulu lahu dzalika. Wa ma yashulu lahu dzalika. Tidak gampang bagi Muhammad untuk bersyair, tidak mudah untuk bersyair bagi Muhammad. Ya. Kenapa Muhammad tidak pantas? Kenapa Nabi Muhammad tidak mudah untuk bersyair? Kita tidak boleh lupa bahwa kama ja'alnahu ummiyan, ya, bahwa Allah telah menjadikan Muhammad itu sebagai nabi yang ummi. Ya. An-nabiyil ummi, ya, nabi yang ummi.
Ummi adalah la yaktub wa la yahsub wa la yaqra. Ya, ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung dan tidak bisa menulis. Ya. Sehingga Allah memang menjadikan Muhammad sebagai an-nabiyul ummi. Dan litakunal hujjah, ya, agar hujjahnya ini, alasannya ini asbata, lebih tegas lagi. Nggak mungkinlah Muhammad bagaimana dia seorang ummi akan bersyair, bagaimana dia mempertimbangkan perimbangan antara sajak satu dengan sajak yang lainnya, bagaimana dia akan mempertimbangkan ya satu untaian kalimat yang satu dengan untaian kalimat yang lainnya, ya. Dan Quran bukanlah syair, ya. Dan bersyair tidak pantas bagi Muhammad, atau Nabi Muhammad tidak mudah untuk bersyair, ya, karena Allah menjadikan Nabi kita sebagai An-Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis. Ya. In huwa illa dzikrun. Sesungguhnya Al-Quran itu bukan syair. Al-Quran itu adalah dzikrun. Ya. Ma huwa illa dzikrun minallah. Tiadalah Quran ini kecuali dia merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adzikr diartikan sebagai peringatan atau pelajaran. In huwa illa dzikrun minallah. Al-Quran ini adalah kecuali sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'idzu bihin nas, ya'idzu bihil ins. Yang dengannya Allah menasihati manusia. Wal jin, begitu pula jin. Ya, jangan lupa bahwa ada dua makhluk dalam kehidupan kita ini yang mendapatkan perintah ya syariat dari Allah, dan keduanya disebut sebagai mukallaf. Ya, orang yang dibebani taklif, orang yang dibebani perintah syariat dalam agama kita. Ya, sehingga Allah biasa menyebutnya dengan as-saqalan. Ya, as-saqalan atau as-saqalain, yaitu dua makhluk yang diberikan beban kepadanya. Saqil itu artinya berat. Saqil itu artinya adalah beban. Jadi as-saqalan adalah dua makhluk yang diberikan beban kepadanya. Siapa itu? Ayyuhas saqalan artinya adalah wahai jin dan manusia. Ya. Jadi Quran ini sebagai zikrun, pelajaran dari Allah, ya'idzu bihil ins wal jin, yang dengannya Allah memberi nasihat kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Ya. Dia bukan syair. Wa Qur'anum mubin. Wa Qur'anum mubin. Dan Quran ini merupakan kitab. Quran diartikan sebagai kitab mubin, yang jelas. Annahu kitabun samawiyun. Quran adalah kitab yang datangnya dari langit, ya, kitab langit, ya, kitab yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, sebagaimana kitab samawi yang lainnya, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Dawud, yaitu Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Jadi ketiga-tiganya adalah kitab samawi. Ya. Quran juga kitabun samawiyun. Ya. Yuqra'u fil maharib, yang dibaca di mihrab-mihrab, ya, dibaca di tempat-tempat ibadah. Ini sesuatu yang sangat mulia. Dia bukan syair. Ya, sehingga dalam tafsir Al-Khazin dikatakan fakam bainahu wa bainasy-syi'ri, maka betapa jauh bandingannya antara Al-Qur'an dengan syair. Ya, istilahnya enggak level lah. Masa Quran dibandingkan dengan syair? Jadi ucapan-ucapan orang kafir Quraisy ini ditolak mentah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Dia adalah peringatan dari Allah dan merupakan kitab yang jelas, kitab samawi yang jelas. Ya, fakam bainahu wa bainasy-syi'ri. Ya, enggak level antara dia kalau dibandingkan antara Quran dengan syair. Alladzi huwa min hamazati syayatin. Di mana syair itu hanyalah bisikan-bisikan setan saja. Jadi gubahan-gubahan lagu, ungkapan-ungkapan ya seseorang dalam menggubah ya syair-syair itu adalah lebih banyak didominasi oleh hamazatis syayatin. Ya, wa aqawilus syi'ri al-kadzibin, wa aqawilus syu'ara al-kadzibin, dan ucapan-ucapan para penyair yang dusta, yang bohong. Ya, sehingga ada di antara ulama kita yang mereka paling anti dengan syair, paling anti dengan lagu, tidak suka dengan lagu-lagu. Ya, karena lagu-lagu itu akan membuat keras hati bagi seseorang.
Ya, karena apa? Gubahan-gubahan syaitan itu hanyalah dari hamazatis syayatin. Ya, bisikan-bisikan setan saja dan ucapan-ucapan yang palsu, ya, kata-kata yang palsu yang diucapkan pada para syuara, ya, orang-orang yang ahli syair tadi itu. Ya. Ayat yang berikutnya, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dalam satu riwayat dikatakan bacanya bukan liyunzira tapi litungzira. Ya. Kalau litungzira berarti artinya adalah supaya engkau Muhammad memberikan peringatan. Ya. Kalau liyunzira agar Al-Qur'an ini menjadi peringatan, memberikan peringatan. Ya, memberikan peringatan ke siapa? Ya. Siapa yang diberi peringatan? Man kana hayyan, yaitu orang yang hidup. Siapa orang yang hidup itu? Adalah al-mu'min. Orang yang beriman adalah orang yang hayyul qalbi, hatinya hidup. Sementara orang yang kafir adalah orang yang mati hatinya. Ya, jadi sehingga arti daripada liyunzira man kana hayyan, supaya dengan Al-Qur'an ini engkau memberi peringatan kepada orang-orang yang memang hatinya hidup. Ya, hatinya mau menerima hidayah. Hatinya siap untuk menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tujuan yang kedua diturunkannya Al-Qur'an ini kepada Rasulullah dan kepada seluruh umatnya adalah wa yahiqqal qawlu, agar benar ucapan, agar benar janji Allah 'alal kafirin, kepada orang-orang yang kafir. Ya, untuk memberikan hujjah. Ya, sehingga nanti di hari kiamat ada orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mereka tidak lagi bisa berkilah. Ya, kenapa saya diazab ya Allah? Padahal tidak datang kepada kami seorang utusan pun. Ya, maka Quran akan memberikan peringatan kepada orang-orang di dunia ini supaya nanti di akhirat mereka tidak menuntut ya balas, menuntut hujjah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahiqqal qawlu, untuk membenarkan ucapan atau ancaman kepada orang-orang yang kafir akan kebenaran janji Allah dan kebenaran ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya. Ibu-ibu jamaah majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini kita bisa memberikan sebuah kesimpulan ya bahwa sangat beda, tidak bisa dibandingkan ya kebesaran dan kemuliaan Al-Qur'an dengan ucapan-ucapan manusia apapun. Ya, lebih-lebih dibandingkan dengan syair atau lagu-lagu. Ya, maka seseorang yang lebih tertarik kepada lagu dibandingkan Al-Qur'an, lebih tertarik dengan syair-syair dari bisikan-bisikan setan tadi yang tidak jelas, ya ungkapan-ungkapan apa yang ada di dalamnya, bahkan kata-kata yang tidak sopan, yang tidak senonoh di dalamnya, ya sementara dia tidak tertarik kepada Al-Qur'an. Ya, itulah hati yang keras namanya. Ya, sehingga dalam sebuah hadis Nabi berkata, "Lau jumi'a thawabu jami'is salawat." Seandainya seluruh pahala salawat kepada Nabi itu dikumpulkan, ya semua pahala salat itu dikumpulkan, ada salawat Badar, ada salawat Nariyah, ada salawat Baydawi, ada salawat Tibbul Qulub, salawat apapun yang dibaca oleh manusia itu dikumpulkan pahalanya, kata Rasulullah, ma yuqabilu thawaba harfin wahidin minal Qur'an. Pahala seluruh salawat itu tidak bisa membandingi pahala satu huruf Al-Qur'an yang dibaca oleh seseorang. Ya, subhanallah, alangkah mulianya Al-Qur'an yang kita baca, yang di dalamnya Allah menginginkan liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang muhibbin, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya muhibbin ilal Quran, cinta kepada Al-Quran, dan mengabaikan kepada cinta terhadap syair-syair dan ungkapan-ungkapan yang tidak jelas, ya yang diucapkan oleh para penyair-penyair yang tidak dituntun dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.